Ya, yang mungkin kalau nggak sempat di penjara dengan kesibukan beliau dakwah sana sini dengan segala macam amanahnya. Oh, kapan beresnya Bu? Sehari cuma 24 jam. Anak banyak. Ya. Belum jadwal kajian, belum apa. Oh, kalau aturin. Lihat, musuh-musuhnya ngerasa bahwa kita berhasil menyingkirkan Hamka. Oh, enggak, wa makaru wa makarallah. Mereka bisa makar, Allah juga punya makar. Malah jadi kebaikan bagi beliau. Tapi tetap aja namanya tercoreng jelek. Siapa orang zaman sekarang yang sampai detik ini berani menghinakan beliau? Ada orang gak pernah di penjara aja, ada yang masih ngehina-hina. Kalau emang orangnya jahat, ini beliau pernah di penjara aja, punten. Saya sendiri kalau ngaji kitabnya doain beliau. Segitu teh gak ketemu, tapi kagum. Sedikit sekali ulama karismatik seperti beliau ya. Insya Allah. Ya udah, lempeng aja kita mah. Daripada bikin satu dunia cinta, kan lebih mudah membuat satu pihak saja cinta, yaitu Allah. Karena kalau Allah udah cinta, Allah punya kuasa ngegerakin hati 1000 orang jadi sayang sama kita. Capek atulah bahagianya di mulut orang mah. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Ada yang kesindir ya. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru. Manusia pengen kelihatan jangkung, fotonya jinjit, betis keram ya. Jadi jujur Bu, high heels, korset dipakainya nyaman nggak? Tapi demi itu ya. Bu, saya boleh nanya nggak Bu? Bu, ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali Bu? Banyak feeling, betul sih. Kadang ibu jalan-jalan, begitu nyampe rumah dicek di galeri foto teh 276 ya. Yang diposting berapa? 2, 1. Itu yang motoin udah nyampe guling-guling tuh. Nih ibu dipoto 10 orang. Yang 9 udah cantik, ibu merem sendiri, diulang nggak? Egois. Oke, diulang. Saya mah kadang kasihan sama yang moto teh. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomel? Licik dasar. Ya. Oke, diulang. Foto sama, kamera sama, tempat sama, orang sama. Sekarang yang 9 merem, ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Ya gitulah ya. Begitu giliran teman minta, mana foto yang kemarin? Nih, kok nggak ada? Udah saya hapus-hapusin. Yang dihapusin yang mana? Yang temennya cantik, yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Padahal pas ibunya jelek, temen ibu lagi cantik-cantiknya itu. Makanya dia kesel. Dihapus, kapan lagi gue foto? Bajunya nyewa. Ya Allah. Ya gitulah. Ras terkuat di muka bumi. Ciri yang pertama, takut dengan yang belum terjadi. Ciri yang kedua, menyesali yang sudah terjadi. Mentok depan belakang. Masa depan takut, masa lalu gak bisa move on, nyesel. Ada ibu-ibu ya kayak gini. Kok lihat kira kok bapak-bapak itu? Iya Bu, kenapa? Keren ya. Iya Bu. Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia kok. Udahlah Bu, 40 tahun. Sekarang bapak sama ibunya sama-sama kisut. Wah, udahlah. Bisa jadi dia baik tuh karena istrinya yang sekarang loh Bu. Kalau dulu jadinya sama ibu belum tentu sebaik ini. Udahlah Bu. Ibu kan sebelum nikah udah istikharah. Ya udah, bismillah, yang di rumah adalah yang terbaik menurut Allah. Bismillah insyaallah ya. Tapi kan orang di luar banyak kok ganteng, tampan, cantik ya. Boleh Bu, suka sama yang tampan. Pertanyaannya satu, yang gantengnya mau nggak sama ibu?
atau realistis ya. Nggak nanggung-nanggung speknya. Saya tuh nyari yang tinggi, putih, langsing. Bihun kayak gitu Bu, bihun. Ibu mendingan beli bihun. Putih, tinggi, langsing sama aja ya. Kalau kue tiaw kan agak gepeng ya, kurang enak. Ini juga kisah nyata ya. Ibu-ibu naik ojek online, begitu turun langsung, Pak, nih lihat ya bintang 1. Astagfirullah, saya salah apa Bu? Jemput gak telat, bawa pelan-pelan gak nabrak. Helm saya pakai yang jelek, saya kasih yang bagus buat ibu, wangi lagi. Saya salah apa? Kenapa bintang 1 Bu? Si ibunya buka helm. Dulu kamu mutusin saya tahu. Itu astagfirullah ya Allah. Gagal move on Bu. Ternyata mantan. Ada yang masih gak nyambung, ada yang kelihatan mikir. Ya itulah ibu-ibu kita ya. Saya tadi berusaha husnuzon, kemana lagi bapak-bapaknya? Apa satu suami bawa 3 istri? Gitu. Enggak, lagi pada kerja ya. Iya, ini kan hari Senin ya. Ciri yang ketiga, GTA. Galau tiada akhir. Cinta dunia ya Allah. Karena stres Bu, mikirin masa depan takut melulu. Masa lalu selalu nyesel. Sampai kadang mulutnya kan jadi jahat orang kalau udah nyesel tuh Bu. Nyesel ibu lahirin kamu, nah astagfirullah. Nyesel aku nikahin kamu mas, astagfirullah. Ya. Ya Allah, jahat mulut jadinya. Ya. Udahlah, bismillah. Terjadi kan semua dari Allah. Ya, nggak mungkin Allah sengaja zolim ke kita, nggak mungkin. Tapi pahit kok nerimanya. Udahlah, bismillah, penggugur dosa, udah. Mikirinnya itu aja. Nabi Adam waktu diusir dari surga juga nggak nyalahin iblis Bu, tapi malah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Wahai Tuhan kami yang zolim. Tuh ngaku, nggak mau nyalahin siapa-siapa. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Karena orang beriman ya udah setiap kali kejadian gak mau sibuk nyalain siapa. Karena dia tahu meninggal gak ditanya kelakuan orang. Maka dia sibuk gimana caranya dari setiap kejadian tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Ya. Iya enggak? Terakhir penutup sebelum tanya jawab. Ada yang pernah lihat bulan purnama? Cantik tidak? Bagus, masya Allah ya. Pertanyaannya, ada nggak yang lihat bulan purnama teh dengki berantem? Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuman saya, tahu nggak? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Satu dunia lihat bulan barengan kelihatan nggak? Bisa. Luas, langit segitu gede, bulannya juga kelihatan. Kecuali kalau mendung ya, atau kalau di dalam ruangan nggak kelihatan. Ya. Maka begitulah analoginya kalau kita rebutan sesuatu yang luas. Gak usah berantem karena semuanya pasti kebagian. Beda kalau kita rebutan sesuatu yang sempit. Contoh dunia, dapetinnya harus bak-bak, begitu bonyok belum tentu dapet. Iya kan? Contoh 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin 270 juta orang berantem rebutan satu tempat yang sama. Gimana rusuhnya negara kita ini? Kemarin yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Ya. Tapi coba lihat, kalau 270 jutanya semuanya pengen ke surga, semuanya ngapalin Quran, semuanya bertakwa, semuanya gak mau maksiat, muat gak semuanya ke surga? Luas soalnya. Karena kalau tadinya kita baik-baik aja, akur-akur aja, tahu-tahu berantem, selek, sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara kita. Nah. Yang punten ya punten, nggak usah sebut nama, yang rebut-rebutan uang donasi itu, ya Allah, astagfirullah. Rebutan naon sih ya tulah. Kalau kata Allah udah rezekinya mah pasti nyampe. Yang udah donasi terus kesal disalahgunakan tetap jadi pahala.
Ngapain ikut memperumit sampai saling hina satu sama lain? Udahlah. Udah. Nah, sahabat Nabi kan ada yang buta juga, Bu. Abu Kilabah Al-Jarmi namanya, usia tuanya. Bahkan gak cuma buta, beliau itu tinggalnya di pelosok terakhirnya. Lalu ada orang tersesat, ngedengar ada suara dari dalam tenda. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Penasaran nih. Begitu diintip di dalam kaget. Yang dilihat ternyata di dalam adalah kakek-kakek yang kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, kedua matanya buta, telinganya setengah tuli. Pemuda ini nanya ke kakek ini, kenapa nggak berhenti bersyukur kepada Allah? Ini Abu Kilabah Al-Jarmi, ini salah seorang sahabat Nabi yang wafatnya paling lama, ya. Karena kenal Nabinya masih kecil waktu itu, ya. Maka jawabannya Masya Allah. Kenapa kondisinya kayak begini masih terus memuji Allah? Dijawab, bukankah bisa mengucap hamdalah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Ah, ya Allah. Gimana punya hati yang, gimana bisa sedih orang punya hati kayak begitu? Seolah dia berkata ke pemudanya, hei pemuda, tolong lihat ini, kaki saya ada nggak? Nggak ada. Kalau ada mungkin saya lagi maksiat. Sekarang kalau misalkan nggak ada kaki, saya gimana berangkat maksiat? Kalau saya dipersulit maksiat, berarti bukankah saya dipersulit ke neraka? Kalau saya dipersulit ke neraka, bukankah saya sedang dipermudah menuju surganya Allah? Maka bukankah berarti kondisiku ini adalah nikmat? Coba ada orang bersyukur nggak punya kaki, nggak punya tangan. DKI lah Hafiz RCTI. Berapa kali ketemu orang itu nawarin, mau nggak dicangkok mata? Nggak mau. Karena salah satu hisab yang paling berat itu nanti mata. Buat apa dibukain satu nikmat? Kalau malah jadi bisa bikin dosa. Kan bisa-bisa biar lihat Quran, tapi alhamdulillah sudah hafal, udah di hati Qurannya. Coba. Sedangkan ini mau sedih, ya Allah. Punten, udah doain aja ya. Doain aja, sing hidayah, sudah dapat hidayah ya. Sepakat? Sisain waktu ya untuk diskusi, tanya jawab atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan, silakan dikoreksi ya. Kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita ya. Ibu pengen tanya jawab atau foto-foto, Bu? Hah? Nggak boleh dua-duanya, Ibu nggak boleh serakah ya. Ya, kembalikan dulu. Ya silakan yang mau bertanya dari bapak-bapak dulu, bapak-bapak ya, silakan. Bapak dulu ya, Ibu. Ada yang bertanya, Pak? Ada? Tidak ada. Oke, ya, Pak. Itu undangan siapa, Bu? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Testimoni aja dalam kondisi berapa tahun ya. Kan itu kan wah kayaknya suatu yang besarnya sebab bisa hafal itu apa kemudian kita juga kita dari KPM itu dari akhir Islam gitu ya, tiba-tiba di saling sama Korea. Nah gitu aja. Jadi apa aja kita bisa belajar kita itu bisa masuk mempelajari Al-Quran dan hadis dan bagaimana atau kira-kira akselerasinya. Ya, bismillah. Ya, kalau gimana saya jadi kayak gini ya nggak tahu sih, Bu, jujurnya mah. Allah aja yang tolong lah. Doa orang tua kali ya. Atau mungkin saya pernah jahatin orang, terus orang yang saya jahatin ternyata orang soleh betulan. Orang soleh betulan kan kalau dijahatin malah doain yang baik-baik. Mungkin Allah pengen orang itu punya pahala jariah. Mungkin sekarang orangnya udah wafat, atau mungkin orangnya lagi tidur istirahat, tapi yang didoain ini lagi ngaji sama ibu-ibu, beliau kebagian pahala jariah.
tanpa harus ribet di foto-foto, menjaga hati, ya. Jadi ya tidak tahu ya, tidak ada kebaikan pada diri ini yang saya tahu. Ibu sampai nanya kayak gitu juga cuma jadi bukti baru aja bahwa oh berarti saya ditutupin aibnya sama Allah. Kalau ibu tahu saya yang asli, kalau sendirian kayak gimana, mungkin gak ada yang mau datang. Ya, cuman ya alhamdulillah kalau ketemu orang baik tuh gitu, yang diambil yang baik-baiknya aja. Jadi meskipun saya banyak buruknya, banyak belangnya, ya begitulah. Ya, kalau memang sudah isinya baik, nyarinya yang baik-baik. Tapi kalaupun untuk belajar, dulu saya dapat nasihat dari guru ya. Memang ketika kita belajar itu kan ya Allah ilmu tuh banyak, apalagi kalau benar-benar dari nol. Jangankan baca Quran, baca kitab kuning, baca kitab gundul, alif batasa aja kadang kan kalau benar-benar dari nol kan nggak tahu. Kalau udah beres Quran, belum nanti beres Iqra belajar tajwid. Beres tajwid mulai ngafal aja misalkan 30 juz. Itu baru misalkan Quran. Nanti ada tafsir sekian banyak. Setipis-tipisnya tafsir ya tafsir Jalalain. Belum ada tafsir yang lain, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, sekian banyak. Belajar hadis, kitab hadis banyak. Minimal 6 kitab rujukan, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu udah 30 ribuan hadis. Belum penjelasannya. Penjelasannya Bukhari ada di Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari. 37 jilid. Kapan selesainya dibaca itu? Yang lewat Muslim dari Imam Nawawi, yang At-Tirmidzi dari Syekh Al-Mubarakfur itu Fathul Afwazi. Itu baru belajar misalkan hadis, belum ilmu mustalahnya. Atau pengen belajar sejarah, ada Hilyatul Auliya 26 jilid yang terjemahan ya. Syiar Alaman Nubala 26 jilidan juga. Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir kitab sejarah 22 jilid juga. Kapan selesainya dibacain semuanya? Terus berarti kapan selesainya biar bisa? Ya guru waktu itu cuma ngasih nasihat. Di ayat terpanjang di Al-Quran yang tentang hutang piutang itu tahu? Ya, Al-Baqarah 282. Di ujungnya kan ada nasihat kayak gini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Karena kalau pengen jadi penuntut ilmu betulan gak cukup udah yang penting saya 5 waktu beres, enggak, tingkatin takwa, nanti Allah yang ngajarin kamu. Kalau 5 waktu udah gak bolong, dia mulai duha udah mulai naik, tadinya 2 rakaat sekarang 8 rakaat. 8 rakaat pun udah gak pernah bolong, dia 6 bulan terakhir gak pernah bolong. Dia ningkatin tahajud tadinya cuma 2 rakaat, pelan-pelan akhirnya jadi 11 rakaat berikut witirnya. Sholat udah dijaga minimal 40 rakaat per hari. Akhirnya dia tambah mulai puasa Senin Kamis udah gak pernah bolong, naik tingkatnya ke puasa Nabi Daud, terus ningkatin, nanti Allah yang ngajarin kamu. Terserah mau mulainya dari mana. Saya diujinya di harta kok, dia tambah banyak sedekahnya. Ya, dan aslinya ilmu mah bukan tergantung IQ kita, tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya di kita. Kalau udah mau nitipin, ya lihat itu Dek Naja juga tuh, Dek Naja yang hafiz Indonesia, dokternya berkata cacat otaknya ini. Bahkan dia nggak bisa, saya nyaksiin sendiri dia bedain huruf M sama N aja lama, alfabet. Tapi giliran ditanya Quran, surat apa, ayat berapa, kiri, kanan, atas, bawah, berikut terjemahannya, berikut halamannya, segitunya tuh. Kalau Allah udah mau nitipin ilmu, ya. Gimana cara kita supaya bisa merayu Allah, Allah ridho nitipin ilmunya di kita? Ada adab. Makanya kadang kalau yang paling miris ngelihat kalau misalkan ya guru di penjara sama muridnya dikerjain, aduh yang rugi dah muridnya tahu. Karena meskipun dia pintar dari sononya nggak pakai adab mah ilmunya nggak berkah. Makanya punten kalau akhirnya udah pintar malah jadi maling ya. Kalau misal ada maling bodoh mau nyolong ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh berarti itu maling. Yang repot kan kalau malingnya pintar, yang nyuri sendirian, tapi yang lapar jutaan rakyatnya, ini lebih repot. Ya. Ini nggak sekedar pintar, bismillah. Karena pendidikan dalam Islam kan fungsinya
Al-Jumu'ah surat 62 ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian yang ummi untuk satu membacakan ayat-ayatnya, dua wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Apa Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter? Udah pada pinter orang Quraisy, jago dagang. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Mereka rihlah, kita juga rihlah jalan-jalan. Cuman mereka rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Ke utara ke negeri bukan sekedar hafal udah pada tahu. Pulang dari sini tambah dekat sama Allah enggak? Udah gitu. Tapi yang ceramahnya itu ngaco. Ya tinggal jangan diambil sama doain. Kita nggak pernah disuruh jadi hakim kok. Atasnya ada ilmunya, ajak duduk ngobrol berdua. Nggak usah dipermalukan. Nah, jadi ya udah minta tolong aja terus kepada Allah. Nggak tahu, yang saya tahu. Kadang saya mikirnya gini ya Allah, ini manusia misalkan kayak bunda-bunda segini banyak. Misalkan bunda-bunda zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 5:30, misal. Ya. Kadang saya mikir ya Allah, apakah mereka bisa ke surga? Jawabannya iya. Karena saya tahu kalian nggak punya dosa sebanyak saya. Dari tampang-tampangnya ibu nggak ada yang pernah jadi bandar judi ini di sini. Tapi kan kakak udah tobat. Selama ini udah tobat tapi nggak pernah tahu, nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Jadi setiap kali mikir gitu terus pengen futur ya, pengen males, aduh capek ibadatnya, malu atuh ya Allah, orang lain gak punya dosa sebanyak saya. Cita-cita pengen sama-sama ke surga. Terus masa gak mau belajar lebih banyak, dakwah lebih banyak, ibadah lebih banyak? Berarti kan gak tahu diri. Kalau Allah mau matiin saya waktu lagi maksiat juga bisa kan? Kenapa ini gak mati-mati, malah diizinin ke sini ngaji bareng sama ibu-ibu. Ibu duduk pada di bawah, saya malah diizinin di kursi nanaona. Diri sendiri ya. Malu sama kebaikan Allah, sehingga akhirnya ketika futur bangkit lagi. Ya kalau ditanya apa gimana nggak tahu udah. Paling kalau mau ya tadi aja dari Quran ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Udah ingatin takwa, nanti Allah yang ngajarin kita. Ya, istilah Allahu a'lam bishawab. Kasih. Udah jelas ya. Sekarang pertanyaan ya udah Bu, saya baca gerakan bibirnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iya, Sophia bukan ya. Siapa namanya Bu? Nama saya Yeni. Yeni, ya silakan. Nama Cina. Hah? Cinanya Yeni. Oh gitu. Nama Indonesianya? Zakia. Masya Allah. Nama Arab. Masya Allah. Silakan. Yang saya tanyakan, bagaimana aturan dalam Islam itu mencintai atau cinta? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk buka Quran surat 9 At-Taubah ayat 24. Ketemu? Ada aturan tuh di situ. Quran surat 9 At-Taubah ayat 24. Qul in kana abaukum wa abnaukum, terus silakan. Ada 8 hal yang boleh kita cintai tapi tidak boleh melebihi 3 hal. Quran surat 9 At-Taubah ayat 24. Ketemu tidak? At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Ya. Qul in kana abnaukum, terus qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha
wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. 8 tuh, apa aja? Bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri, kalau lebih dari satu ya, atau satu, keluargamu, harta kekayaan tuh. Bahkan kita diizinkan untuk mencintai harta yang kamu khawatir, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, bisnisnya ibu nih, dan juga rumah-rumah tempat tinggal, tempat ibu nyaman yang kamu sukai. Itu 8 hal. Itu boleh kita cintai. Ahabba ilaikum minallah. Tapi kalau itu lebih kamu cintai daripada satu, Allah. 2, wa rasulih, rasulnya. 3, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah. Terus keterusannya kata Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Aturan mencintai dalam Islam itu aja ya. Yang harus paling kita cintai Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalannya. Setelah itu kita mau cinta ayah kita, keluarga kita, pasangan, anak, bahkan bisnis, harta, perdagangan, silakan. Yang penting jangan kebalik. Kita lebih cinta Allah, kita lebih cinta dagangan kita, bisnis kita, karir kita, ya. Apa buktinya? Ya buktinya ninggalin sholat, padahal bisa ninggalin, tapi demi ya punten, ya meeting lah, ya rapat lah, ya gimana ya. Karena aslinya kerjaan kita yang asli itu ibadah. Nanti ada sisa waktu, silakan kalau pengen bisnis, pengen jualan, ya. Jadi jangan terlalaikan. Kan kadang naudzubillah miris, misalkan perempuan datang konser, sholatnya jadi ketinggalan, ya. Yang penting demi nonton konser artis, ya. Ya sedih weh saya mah, ya. Aturan mencintainya itu paling, itu jadiin kita jadiin pegangan aja. Yang penting yang di hati paling utama Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Baru kita akan, nanti pun Allah akan membuat ya, dibikin jadi adem ayem aja ya, antara sesama saudara, sesama keluarga ya. Karena kalau misalkan yang lain yang 8 itu lebih kita cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, nanti ya pasti ada aja lah ya yang gak enaknya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Ya. Satu kali lagi. Oh ya, ibu dari pojok ya sana. Ya, stop. Atau di WA aja Bu, di WA. Iya. Kepada saya, kenapa sih orang Islam itu lebarannya kok tanggalnya biasanya 2? Ada yang pemerintah tanggal ini, kalau yang lain itu tanggal itu. Kenapa sih ya, seperti kami ini tanggal 2? Saya sebenarnya pada waktu itu bahwa memang kalau lebaran Islam itu berdasarkan bulan, perhitungan bulan dari perhitungan bulan. Dan kami Apa Bu? aja gitu loh. Peradilan. Berdasarkan hilal. Oh, hilal ya. Dan saya bilang bahwa kami biasa aja gitu. Ada perbedaan. Cuma dia bilang, kalau saya jawaban saya apa ya gitu loh. Saya tidak bisa menjawab. Iya. Iya, bismillah. Kalau misalkan hari rayanya ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha, itu memang kata Nabi, dijadikan untuk kalian 2 hari raya. Kalau maksudnya yang dimaksud misalkan Idul Fitrinya itu di tanggal merahnya 2, Idul Fitri hari pertama atau kedua, ada aslinya mah 1 Syawal. Cuman ya terserah yang bikin kalender mau ngasih warna merah atau gimana gitu kan sebetulnya. Dan memang kenapa pindah-pindah, geser-geser? Karena kita memang kalendernya nggak pakai Masehi, tapi kan ada kalender yang Hijriyah. Dan kalender kan masing-masing, kayak di Cina sendiri ada kalender Cina, ya. Atau dulu ada kalender suku Maya yang meramalkan 2012 itu kiamat, ya. Ya orang bikin kalender terserah, ya. Tapi ya hitungan di dalam Islam pakai ya itu Hijriyah, bulan. Kalau ditanya sebetulnya kenapa kayak begitu? Karena ya sederhana, aturannya begitu. Kayak misalkan kenapa orang Islam gak makan babi? Kata Allah jangan, udah.
Jadi kita mesti bedakan kenapa kita melakukan dan hikmah kenapa kita melakukan. Contoh, kenapa kita potong kurban? Kata Allah gitu, disuruh fasholli li rabbika wanhar. Ayat sependek itu sanggup untuk membuat miliaran orang berkurban, ya. Tapi nanti kalau bicara hikmah, oh jadi antara mengentaskan kemiskinan, orang pada kebagian makan. Tapi kalau ditanya kenapa begitu, ya sederhana, aturannya begitu. Nah, soalnya kita memang meyakininya bahwa kalau Allah sudah terapin peraturan, pasti baik bagi kita. Toh selama ini kita hidup pernah pakai cara diri sendiri, berapa kali kecewanya? Selama ini akhirnya ikut aturan Allah, jujur sih nggak pernah kecewa. Masalah dia belum yakin kepada Allahnya, ya itu nggak apa-apa, urusan dia. Dia kenapa di tanggalnya 1? Emang kenapa kalau tanggalnya 1 mau berapa? Kita memang hari rayanya 2, tapi kan berbuat baiknya setiap hari, ya. Beramal solehnya setiap hari, ibadahnya setiap hari, nggak harus di tanggal itu aja. Kenapa tanggal dia tanggal segitu? Ya bikin sendiri, atau dah. Karena kan kalau mau jujur kita lihat sejarah lagi kan Nabi Isa-nya atau yang mereka sebut Yesusnya nggak lahir di 25 Desember. Tapi ketika pohon kurma lagi tumbuh, lagi berbuah, dan itu nggak ada di Desember. Berarti siapa yang lahir di 25 Desember? Ya kan wallahu alam jadinya kan. Ya sedangkan orang pengen bikin lahir kayak gimana, apa ada orang bikin perayaan, yuk ini hari diresmikannya masjid ini, jadi ntar di setiap setahun sekali di sini kita pengen sama-sama ngadain pengajian, sah-sah aja, namanya bentuk syukur misalkan, ya. Dan akhirnya tidak dilakukan dengan cara berlebihan, tidak menyerupai, ya mohon maaf, agama lain, ya sudah tuh gimana. Tapi kalau misal ditanyanya kenapa, ya sederhana sih memang. Kenapa kamu puasa? Allah suruh. Kenapa kamu baik ke orang? Allah suka.